Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini juga kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia hidup selama-lamanya bagi saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melayani Tuhan, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua. Yang terbaik kami mau berikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik kami terima daripadamu, yaitu pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami semua. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik, ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Dan karya salib-Mu, Kau
perkara-perkara ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Yes, Dia Yesus sudah mati bagi kita, menyatakan kuasanya, dan Dia bangkit hidup selama-lamanya untuk kita semua. Yeah. Ya, sama-sama kita mau katakan pujian ini. Ku tahu Dia menolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Kami yakin Tuhan, ku yakin Dia akan deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan, ku yakin, kami mau angkat panji, ku angkat panji. Dia telah Menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Yes, kami tahu Kau menolong kami, dan Kau sudah hidup dari antara orang mati selama-lamanya bagi kami. Sama-sama katakan, Ku tahu Dia menolongku, sembuhkan. darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Yes, kami yakin darah-Mu sudah tebus dosa kami. Dia angkat deritaku, Sembuhkan. sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya bagi kita. Mari kita mau tetap memuji Dia, sebab Dia Yesus, Dia yang mengatakan kuasanya, kuasa kebangkitannya bagi kita semua. Haleluya. Yes, Dia Tuhan penyelamat kita. Selamanya kita mau memuji nama Dia dengan segenap hati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah
kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita mau dengar, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengar setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Hari ini saya mau bicara tentang Paskah. Mari kita buka Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihinya Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu dari mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjengkuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Tiga yang Esa, kami datang bersyukur tahun ini kembali kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Urapi hambamu, hambamu sudah siap menyampaikan firman dalam nama Yesus. Amin. Paskah atau kebangkitan Yesus. Apa arti kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus disebut Paskah. Paskah artinya sudah lewat atau sudah dilewati. Paskah yang pertama adalah ketika Abraham, Allah perintahkan mempersembahkan Ishak
sebagai korban pada waktu itu. Ketika Abraham menyembelih Ishak, tiba-tiba Allah mencegah dia. Allah telah menyediakan seekor domba jantan untuk disembelih sebagai korban pengganti Ishak. Puji nama Tuhan, haleluya. Paskah yang kedua adalah ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Lalu Abraham menurunkan 10, lalu Allah menurunkan 10 tulah agar mereka dapat dibawa keluar dari Mesir. Tulah terakhir adalah kematian anak sulung. Itulah jalan satu-satunya agar anak sulung tidak mati dengan mereka memercikan darah anak domba jantan di ambang pintu rumah setiap orang percaya, orang-orang Israel. Nah, sehingga ketika malaikat maut lewat, keluarga dalam rumah tersebut aman dan tak ada kematian di dalamnya. Dan setelah itu mereka merayakan Paskah, hari kemenangan. Yang ketiga adalah penggenapan Paskah. Puncak perayaan Paskah itu sendiri adalah ketika Yesus disalib. 3 hari lalu, hari Jumat, kita merayakan Jumat Agung. Yesus disalib mati, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah ini kita rayakan bersama-sama. Ya saudara, hari ini kita merayakan kemenangan, sorai-sorai, sukacita. Sedangkan Paskah yang dialami murid-murid lebih dari 2000 tahun yang lalu bukan dengan sorak kemenangan, tapi mereka merayakan kebangkitan Yesus dengan mereka rasa sesuatu yang menakutkan, mencekam, karena mereka takut kalau mereka juga akan ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Oh, saudaraku, hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan kemenangan yang berbeda seperti 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita bersukacita merayakan kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Imanmu berarti, iman saudara-saudara semua berarti karena Yesus mati dan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, imanmu sia-sia. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus mati dan bangkit, itulah sebabnya iman kita tidak sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dari peristiwa Paskah ini kita dapat ambil 3 pelajaran penting tentang apa arti Yesus bangkit dari antara orang mati yang kita sebut Paskah. Pertama, tidak ada satu kuasa yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi janji firman-Nya. Apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya digenapi. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana keselamatan bagi saudara dan saya. Nubuatan firman Tuhan tergenapi dengan baik dan tepat. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa kebangkitan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan tanda heran. Saat Yesus mati dan bangkit, ada tanda heran yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saya mau beritahukan bahwa tanda heran itu, keajaiban itu masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Nah, bagaimana sikap kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau katakan, percaya. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, maka kita akan melihat mujizat dan janji firman Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu. Oh, haleluya. Saudaraku, saya percaya ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, saya percaya Bapak, Ibu, serta saudara sekalian akan mengalami mujizat, pertolongan Tuhan dan tanda-tanda ajaib. Haleluya, haleluya. Saya mengalami banyak
pertolongan Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Dan doa saya, Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar saat ada masalah. Yang kedua, karya Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kematian dan kebangkitannya. Sehebat-hebatnya manusia berkarya akan berakhir. Siapapun saudara, kita punya keahlian yang hebat, saya punya skill, sehingga saya bisa mendatangkan berkat keuangan yang banyak. Saya mau katakan, satu saat akan berakhir. Kematian adalah akhir dari karya saudara dan saya. Tapi karya pelayanan Yesus tidak berakhir dengan kematian Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Yesus mati, Yesus tetap berkarya buat saudara dan saya. Ia bangkit, artinya ia mengalahkan kematian. Yesus naik ke sorga, lalu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-murid dan kepada kita. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk memberi kita kuasa bertahan di dalam iman. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menyembuhkan orang sakit. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita disertai kemanapun kita berada. Yesus naik ke sorga. Ia pergi menyediakan apa? Tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan berdoa. Tuhan Yesus menjadi pembela buat saudara. Saudaraku, kita jangan meragukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan berdiri menjadi penolong dan pembela kita, pasti kemanapun kita pergi dan berada, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan pembela kita. Saudaraku, kalau dunia ini kita tahu bahwa dia bela kalau ada uang. Tapi kalau nggak ada uang, dia tidak akan bela kita. Tuhan Yesus, dia tidak melihat siapa kita. Dia siap menolong kita waktu kita datang kepadanya. Yang ketiga, pasca kita menerima anugerah dari Tuhan. Apa itu? Menerima anugerah Tuhan seperti apa? Dosa kita diampuni. Dosa kita ditebus. Oh haleluya. Itulah Yesus. Penolong kita, penyelamat kita. Sorga menanti kita. Alkitab katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudaraku, ini janji Tuhan. Bagi saudara dan saya yang menerima anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia katakan dia menyediakan tempat bagi saudara. Dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi saudara. Waktu rumah itu sudah siap untuk saudara dan saya, dia akan bawa kita ke sorga. Amin. Haleluya. Jadi sorga disediakan buat kita. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dikatakan oleh Tuhan. Tuhan kalau berjanji, dia berjanji, selalu dia tepati. Kalau manusia berjanji suka lupa, suka ingkar. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah lupa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal buat saudara dan saya. Selagi kita ada di dunia ini, kuasa kebangkitannya memberi kita berkat. Kuasa kebangkitannya memberi kita kemenangan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan atas ujian, atas cobaan. Saudaraku, kalau saudara diuji oleh Tuhan, saudara harus belajar untuk sabar. Bersama Tuhan, kita akan menang. Waktu kita dicobai, jangan kita berontak. Karena di balik ujian dan cobaan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Paskah kita akan menerima anugerah Tuhan. Kita diberi kekuatan untuk bertahan dalam iman di tengah-tengah tantangan dunia yang jahat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan bagi kita.
Saya akhiri dengan sebuah kesaksian dari seorang anak kecil dari Madagaskar yang setia sampai akhir. Satu ketika mereka mengadakan kebaktian di sebuah gereja. Tiba-tiba ada sekelompok tentara komunis masuk di dalam gereja itu. Lalu tentara komunis itu katakan tidak seorang pun yang meninggalkan ruangan ini. Mereka tutup pintunya. Lalu tentara itu masuk, lihat ada gambar Yesus di situ. Lalu mereka tanya, siapa gambar ini? Dengan takut para majelis itu dan jemaat bilang, itu Tuhan kami. Lalu serdadu-serdadu itu bilang, ayo silakan untuk menyangkal iman kamu, Yesus ini, ludahi dia. Ya, satu-satu jemaat meludahi. Lalu berikutnya diaken atau majelisnya ikut meludahi gambar Yesus. Apa yang terjadi dengan seorang anak kecil? Di depan senjata, anak kecil umur 13 tahun, seorang anak kecil Madagaskar. Dalam gereja dia bilang, tentara, serdadu-serdadu, silahkan tembak saya. Saya tidak mau meludahi Yesus Tuhan kami, walaupun ini hanya gambar. Ya, saya tidak mau meludah. Ayo, kata tentara, ludahi, sangkali Tuhanmu itu. Kata anak kecil ini, tidak mau. Saya mau setia, iring Tuhan Yesus. Saya mau setia. Silahkan tembak saya. Karena melihat anak ini, dia mempertahankan imannya. Saudaraku, apa yang terjadi? Para majelis atau diaken yang berdiri dalam keadaan takut, dia bilang, tentara-tentara itu bilang, yang kelihatan saja ini, yang kelihatan kamu bisa sangkal, ya, apalagi yang tidak kelihatan. Lalu tentara-tentara itu menembak orang-orang yang dalam gereja. Majelis dan beberapa jemaat yang menyangkal Yesus tembak mati. Sedangkan anak kecil yang dia berkata, silahkan tembak saya, tapi saya tidak mau menyangkal Yesus. Akhirnya dia selamat. Saudaraku, tantangan apapun, cobaan apapun, ujian apapun, mari kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia
Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saat kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.